ngerasain haus, capek. Wah, kalau kerja gini menurut saya mah nggak seberapa. Tempat mendapat AC kita bersyukur ya teh. Nggak kepanasan, nggak hujanan. Siram Pak, pakai air aja gitu, kepala udah basah gitu aja udah. Dengan cara gitu orang kerja keras kita. Kalau sendiri di pelabuhan itu langsung terjun ke lapangan. Kenapa sih motor kok selalu pengen jalan, dan kalau sering kita nggak kasih kita lewat langsung pasti marah, karena emang dia saja letih, ada hawa yang adem Pak. Saat dia mereka berhenti itu hawa mesin kanan kiri dengan terik matahari itu bener juga emang. Jadi saya ngerasa, jadi saya yang aja lah ya. Alhamdulillah Pak, masih biasa saya nggak pernah utuh. Alhamdulillah. Berarti Pak ya? Iya, alhamdulillah sih, dari bocah kita mah udah biasa sih. Dulu kita di kampung nggak pernah tidur di rumah, malah tidur di rumah bantalan gampar dari apa biasanya pohon randu itu kan, yang coklat gitu kan. Asli mana? Ini Jawa Timur Pak, Anjuk, tapi bagian utara ya, bagian rada-rada kering Pak. Ya, utara. Udah lama gitu. Dulu dari 2007 Pak. Iya, alhamdulillah teman-teman pada pindah bola-bola, saya bertahan aja Pak. Pertama tuh puasa terus tuh. Iya. Ya kita di tahun ini malah bagus Pak merasaan. Ada hujan. Waktu 2 tahun yang lalu pas pandemi itu kan, saat apa Imlek aja juga nggak ada hujan. Waktu tahun lalu saya ingat itu. Di tahun ini kan ya hujan masih ada. Pas puasa juga perasaan kemarin hujan terus juga berapa hari ini kan. Adem ya. Ya alhamdulillah. Ngerasain haus, capek. Wah, kalau kerja gini menurut saya mah nggak seberapa. Tempat mendapat AC kita bersyukur ya teh. Nggak kepanasan, nggak hujanan. Pada saat momen puasa saya dulu pernah kerja di Kalibaru Pak. Di pelabuhan itu, ngangkat kayu itu kan. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Itu kan niat juga. Udah gitu mah udah nggak kerasa sih menurut aku, karena Niat dia. iya niat langsung bener niat. Emang juga ada udah hati ya, udah karena dari kecil terbiasa ya. Ada merasa tanggung jawab lah intinya, wajib kan. Jadi kalau kita sebagai tanggung jawab itu udah langsung, kalau enggaknya kayaknya perasaan gimana itu udah otomatis ya, nggak bisa diterjemahkan dengan kata-kata menurut saya. Biasanya ngantuk dulu Pak. Nah kendalanya mungkin apa, harus banyak speak. Kalau emang saat ini kalau emang istirahat nggak menarik ya ngantuk nggak masalah. Tapi kalau jalan gini ya diusahakan ya palingnya nggak ucap nggak bisa ini lah. Ya alhamdulillah bisa lah kita tahu lah. Kalau rasa adanya urgent banget cuma lebih baik diri kita. Musiknya tuh biasa naik musik. Nah itu pasti, tapi ya itu tadi lah Pak, karena udah terbiasa jadi kan. Dan kata saya pikir tuh efeknya tuh kadang-kadang saya pernah itu, saya kadang-kadang kalau di kadang-kadang kan suka ada yang motor maksa ya, sebelah kiri rapet dia masuk motor kanan. Tapi saya dulu memang belajar motor tuh mobil diajarin sih. Kalau kira-kira jalan nanggung jangan dikasih kanan kiri, baik dirapatkan sebelah kiri langsung atau dirapatkan kanan, dikasih satu aja motor itu. Gitu, jangan kanan kiri. Kita bingung, bener juga sih. Jadi malah melihat tekanan kiri kita bingung. Jadi semuanya rapatin. Ya, pernah itu di Besar 3 minta masuk ya. Saya pikir tetap saya kasih sebelah kiri aja, karena nggak saya kasih ya. Nah, itu marah-marah tapi nggak saya hiraukan, pura-pura nggak denger aja kita lah, ngapain lah ngurusin gitu. Sampai setelah itu jadi orang kanan kiri itu ngeliat Bang, lihat si ulahnya motor itu orang kenapa, siapa yang dimarahin gitu kan. Iya. Kan nggak saya hiraukan, nggak saya buka kaca sama sekali juga, dan orang nggak jelas juga marahin juga. Aku nggak merasa apa ya ganggu dia kan. Dia minta klakson aja nggak usah kasih kan, karena emang posisi di sebelah kanan, kiri jalan emang baca saya kiri aja gitu. Akhirnya ya itu orang sekeliling saya lihat pada perhatian kepada motor itu, karena dia marah-marah, dan marahnya dia bisa bawa mobil katanya, saya juga bisa bawa mobil gitu kan. Ya kalau bisa harusnya kan paham mobil gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, mungkin dia keselnya di mana, dan mungkin buru-buru apa gimana. Salah dia ini ya percuma gitu. Ntar kalau salah dia juga saya buka kaca malah saya
dilihat orang dia super diomelin motor kan selalu kan saya juga gimana kan kalau besok gitu ya setelah lewat penumpang saya bilang bapak pintar ya kenapa nggak pura-pura nggak dilayani ini aja bu kalau saya layani kan perhatian orang ke saya tahu dia tuh suka diomelin sama tukang motor tuh gue kenapa gitu kan tahu jadi gue bilang gitu mending aja nggak saya buka kaca saya iya orang nggak tahu kan dia bingung sendiri nggak mungkin dia juga mau maksain pakai buka kaca orang belum kena apa-apa kan lo sabar tinggal sabarmu udah tinggal dewa pak udah memang benar-benar resikonya karena mereka lebih emosi duluan biasanya kalau kita laden ini kan ya, cuma sebelum puasa apalagi bukan hari itu jalan udah harus siap ya siap itu ya tadi mereka kita sadar mereka tuh panas terus dia kalau saat berhenti macet tuh panas hawa naik motor tuh pak saya tuh langsung terjun ke lapangan kenapa sih motor kok selalu pengen jalan dan kalau sering kita nggak kasih kita lewat langsung pasti marah karena memang dia saja itu ada hawa yang adem pak saat dia mereka berhenti itu hawa mesin kanan kiri dengan terik matahari itu bener juga emang jadi saya ngerasa jadi saya yang aja lah ya udahlah saya masih dingin ini kan gitu aja saya intinya apalagi ketemu penumpang juga ya udah pak nyantai aja udah lebih tenang lagi saya beda halnya mungkin juga pelanggan kita ya tahu nggak cepet ya saat di mana tol yang di mana seperti itu kalau jalan macet juga udah paham lah agak menenangkan lagi kita lagi lebih yakin lagi ya udah pak nyantai gitu udah santai aja pak gitu. Kalau sahur di rumah nih pak ya selalu pulang pak saya dari dulu tuh belum pernah tinggal di mes atau singgah paling di musola aja kalau misalnya nunggu waktu tanggung di musola di mes apa di pool itu selalu pulang pak jam berapa aja saya jam 3 subuh jam 4 selalu pulang misalkan pagi jadwal pagi berangkat lagi gitu emang di mana tinggal saya tinggal di Cilincing sini pak padahal poolnya di Cakung dekat pak lewatnya air di sini juga lewat ayon itu nanti lewat ada nanti kita lewatin nanti pasti saya kata coba bahasa lewat hari-hari di situ plan saya itu tapi pulang terus ya iya pulang selalu kalau pulang buka enggak di rumah lah ya kalau buka relatif pak relatif ketemunya di mana kita pasti kok saat mau menjelang maghrib saya udah bawa bekal itu minimal roti makanan kecil sama air itu aja nanti kelanjutannya walau alam aja yang nanti sampai di mana karena juga banyak penumpang kita yang sama-sama menjalan beda juga mereka suka memberi juga gitu pak ini buat buka karena dia minta mampir beli bukaan gitu pasti kalian kita udah beli duluan biasanya sih rancang-rancang ya buat batalin saat duduk gitu aja sambil jalan karena kita nggak bisa prediksi kan pak dapat penumpang saat di jalan pas maghribnya juga kadang-kadang iya penting ada yang batalin air sih selalu ada pasti air kadang-kadang sampai ya jangan sampai aja kadang-kadang mereka lebih paham juga sih pasti ini pak untuk batalin walaupun ini suka ada ketemu sama-sama lancar aja puasa iya alhamdulillah kalau sayang hal yang ya apa ya kewajiban ya ada niatan sebagai muslim sih udah niat nggak ada beban sebenarnya beban walaupun ya saya tiap hari sama teman sama juga namanya kan dia muslim tapi di warung misalkan udah puasa seminggu itu kan biasa warung rame saya biasa juga nongkrong dia nggak kepengen sih oh gitu ya pak iya walaupun udah seminggu ke depan itu udah rame pak udah umum itu saya nggak kepengen sama sekali nemenin ngobrol tetap aja sambil stand order itu tetap aja biasa di situ ya ngaruh buat saya jangan cuma begitu itu loh zaman masih sebelum Krismon saya kan kerja di pelabuhan Kalibaru itu kan kayu di proyek harus bongkar sendiri juga dulu zaman sebelum ini kan masih digisting perumahan semua pakai kayu pak nomor pengharapan dia juga paling depan dulu masih pakai kayu Borneo itu kan kayu Kalimantan hausnya kayak apa sih pak kenapa hausnya kayak apa wah siram pak pakai air aja gitu kepala udah basah gitu aja udah dengan cara gitu orang kerja keras kita tahu sendiri pelabuhan panas teriknya masya Allah tapi ya niatnya tadi itulah terbiasa dari bocah istilahnya kita bocah santren ibarat teman nggak khatam ibarat khatam nah aku dari sebelah sana pak motor tuh langsung ke sana jadi tadi kan rotan nih nah dari kampung ke rotan sono langsung kemari tiap hari tuh pak kita nyebrang rusun baru Tipar udah full
Selalu di sini. Tapi ada alternatif dua pak, dari Cacing Babek sono ada lebih dekat. Tapi kalau saat hujan banjir saya lebih aman lewat sini, walaupun jauh tapi aman. Ini tembus ke pertigaan Rorotan. Ya betul. Jadi Babek sono bisa, dari sini bisa. Itu kalau malam-malam. Betul. Soal arahnya ke sono lagi, saya di arah Sarembangu sono lagi kita. Hujan besar di pas ini nggak banjir, tapi kalau Cacing sono banjir. Motor bisa kerendam, banyak mogok gitu, jalan Cakung Cacing itu ya, Madura itu. Lama turun airnya itu. Emang saat udah reda sih turun, tapi saat hujan besar itu drastis banjirnya tinggi. Keluarga di situ Pak. Ya, alhamdulillah di sini semua Pak. Nah, anak-anak udah pada keluarga Pak, tinggal kami sendiri berdua sama anak-anak aja, jadi udah alhamdulillah. Makanya saya belum meranakan dari kecil Pak. Kalau pagi tuh saya bawa ke neneknya, saya gendong depan motor, ntar malam saya ambil, kadang-kadang ibunya mertua saya dulu, ngapain diambil, ntar besok sini lagi, namanya anak ya. Enggak kan. Udah bawa pulang gitu. Betul. Sekolah neneknya kan dekat kan, di tempat dulu kan masih sekolahnya masih wilayah istri lah gitu, jadi kan. Jadi kalau pagi subuh itu baru berangkat, saya bawa itu jalan sekolah antar dari rumah bibinya, udah malam saya ambil. Saat kita gendongan motor gitu kan. Ya. Sering kerja juga Pak. Ya, sekarang alhamdulillah kerja di rumah Pak, dikit-dikit ada kegiatan ya jualan di, tapi nggak jauh dari rumah itu lah. Jual minum-minuman gitu, kopi-kopi apa ya pada umumnya. Habis bukan apa ya. Ya, udah nggak ada kegiatan lagi. Ya, cucunya kan kalau minggu aja nih, tiap minggu baru kita ambil, kalau kita paksa telepon baru datang. Nggak sepi, tinggal berdua aja. Ya betul. Anak cuma dua, lagi semua Pak, udah telat semua Pak. Secara laki ya, jadi harus kuat dulu modalnya, nggak berani putusan mau nikah anak orang kan belum punya kerjaan yang mabuk, kamu saya bilang Iya. beda. Kalau perempuan kan udah nunggu jodoh, kalau udah ada mau, malah kalau nolak bahaya. Gitu ya Pak ya. Ya karena kalau di kita ini kerjaan namanya kadang-kadang orang ini bahasa guyon sebenarnya sih Pak. Ya kan gitu, nunggu sukses dulu, kalau sukses belum tentu dia jodohnya Pak. Iya. Seleranya udah lain juga, laki ini kalau susah bukan tentu kamu, mungkin pasti nanti selesai juga tinggi lagi. Makanya kalau selama masih ada rezeki, awalnya nggak ada, setelah nikah pasti ada Iya. rezeki itu, gabungan setelah itu pasti ada. Nah, saya bener ya nikahnya bukan sekedar kan ada juga yang orang alah dinikahin padahal anak belum seret banget karena apa, kalau orang udah senang udah waktunya, udah usia ya sudah, kadang nunggu suksesnya dulu, waduh kelamaan. Yang itu tanggung jawab, mereka mau usaha, insya Allah ya rezeki kalian berdua nanti gitu. Tapi anak sekarang kan lebih pintar kan, anak itu lebih pintar. Kalau menikah kan ngumpulin dulu, udah diprediksikan dulu, kerjaan udah matang.